Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini aku mau ngomongin alur cerita film Little Bone Lodge. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Cerita diawali dengan seorang gadis remaja yang sedang menghias kue ulang tahun untuk ayahnya yang sedang sakit. Gadis remaja itu bernama Macy, sedangkan ibunya bernama Rose. Mereka merayakan hari ulang tahun sang ayah dengan begitu sederhana. Suasana hangat menyelimuti mereka. Sebelum menyantap kue, si ayah lebih dulu diberi obat melalui suntikan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu dan juga teriakan minta tolong. Sebelum membuka pintu, ibu bertanya kepada orang asing tersebut, apa yang telah terjadi kepadanya. Orang itu berkata bahwa mereka mengalami kecelakaan. Karena ketakutan, ibu menolak untuk memberikan bantuan. Akan tetapi, hati nuraninya mengalahkan rasa takutnya. Ibu membuka pintu, lalu pria tersebut buru-buru membawa saudaranya yang terluka masuk ke dalam. Pria tersebut bernama Matty, sedangkan saudaranya bernama Jack. Ibu memeriksa keadaan Jack. Ibu memperkirakan luka apa yang dialami oleh Jack. Ibu berkata bahwa lukanya cukup parah dan Jack harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun Matty menolak untuk membawa saudaranya tersebut ke rumah sakit karena cuaca di luar begitu mengerikan. Matty meminta tolong kepada Rose untuk memberikan pertolongan pertama dan Rose menyetujuinya. Dengan dibantu oleh Macy, ibu berhasil menjahit lukanya. Ibu menyuruh Matty untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu, sementara Macy menyiapkan baju bersih milik ayahnya untuk dipakai oleh Matty dan juga saudaranya. Setelah selesai, keadaan mereka berdua lebih baik daripada sebelumnya. Matty mengucapkan terima kasih atas bantuan yang Rose telah berikan kepadanya dan juga saudaranya. Ibu bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Matty menjelaskan bahwa di luar hujan begitu deras. Jalanan yang gelap dan juga licin membuat mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Ibu juga bertanya di mana tempat tinggal Matty. Matty menjawabnya di kota London. Macy nampak tertarik dengan obrolan tersebut. Akan tetapi ibunya menyuruh Macy untuk membersihkan piring. Obrolan mereka terhenti ketika Jack terbangun dari pingsannya. Sontak saja Matty langsung memeluk saudaranya itu. Mereka berlima duduk di meja makan sambil ngobrol-ngobrol. Jack meminta obat pereda nyeri. Sebagai gantinya, Jack meminta minuman keras untuk meredakan nyeri. Rose langsung memberikannya kepada Jack. Jack mengucapkan terima kasih kepada Rose karena mau menolongnya. Jack memuji jahitan yang begitu rapi, seperti jahitan dokter profesional. Setelah itu Jack meminta izin untuk pergi ke kamar mandi, dan Matty dengan senang hati mengantarkan saudaranya itu. Di dalam kamar mandi, Jack membuka tas besar miliknya. Dia nampak marah ketika mengetahui bahwa tasnya hanya berisikan baju bekas. Belum diketahui apa yang sebenarnya Jack dan juga Matty sedang lakukan. Sepertinya tas mereka yang satunya tertinggal di dalam mobil. Jack memastikan bahwa Matty tidak membocorkan apapun tentang identitas asli mereka. Dan Matty menjawabnya, tidak. Adegan beralih di mana Rose dan juga Macy sedang membersihkan tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Jack yang dimana dia marah karena buku kesayangannya tertinggal di dalam mobil. Rose berusaha menenangkan Matty. Diketahui bahwa Matty memiliki gangguan mental sehingga membuat Jack mau tidak mau harus mengambil buku tersebut agar adiknya tenang. Sebelum pergi mengambil buku, Jack menemani Matty tidur. Jack berkata bahwa Matty tidak usah khawatir sebab dia akan kembali. Rose bersedia untuk menemani Jack pergi keluar. Selama di perjalanan, mereka berbincang-bincang. Dari obrolan tersebut diketahui bahwa Rose merupakan ahli anestesi. Dulu sebenarnya Macy mempunyai kakak perempuan yang bernama Ollie. Hingga suatu hari, sebuah kecelakaan fatal menyebabkan Ollie meninggal dunia, sementara suaminya menjadi lumpuh. Hingga mereka sampai di lokasi kejadian. Jack membuka pintu mobil. Rose dikejutkan dengan satu mayat yang masih berada di dalam mobil tersebut. Ternyata Jack bukan mengambil buku milik Matty, melainkan ingin mengambil tas besar yang berisikan setumpuk uang. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Jack mengancam Rose dengan pistol untuk membawanya ke telepon umum yang berada di persimpangan jalan. Sementara Macy di rumah diam-diam mengajak Matty mengobrol sambil berkeliling rumah. Sebelumnya Macy tidak pernah berbicara ataupun bertemu dengan siapapun kecuali dengan ibunya dan juga ayahnya.
Meti berkata tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk pergi ke Norwegia. Meti juga berkata bahwa dia ingin memiliki tempat tinggal yang sama seperti rumah Messi, rumah yang terasa aman dan juga nyaman. Messi mengajak Meti pergi ke kamarnya untuk melihat peta dunia. Messi tidak tahu dunia luar seperti apa, maka dari itu Messi menanyakan dunia luar kepada Meti. Messi mengeluarkan sebuah radio kecil yang dia simpan untuk mendengarkan sebuah lagu. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, saluran radio menyiarkan sebuah berita yang dimana terdapat dua buronan yang kabur. Dua orang tersebut bernama Meti dan juga Jack. Kedua bersaudara tersebut melakukan aksi perampokan bersenjata dan telah memakan korban. Mendengar berita itu membuat Messi panik, sementara Meti mematikan radio tersebut. Meti menjelaskan bahwa dia tidak ikut terlibat dalam aksi tersebut. Sementara Messi menenangkan Meti dan mengajaknya untuk segera turun ke bawah. Sementara Jack berhasil sampai di telepon umum. Jack menghubungi orang yang akan membawa dia dan juga adiknya pergi ke Norwegia. Jack dan Meti akan dijemput oleh orang tersebut. Singkat cerita, Rose pulang dalam keadaan ditodong pistol. Jack meminta Meti untuk segera keluar dari kamar. Sambil marah-marah, Jack meminta agar keluarga Rose melupakan semua kejadian ini dan menjalani hidup kembali seperti biasa. Rose memohon kepada Jack agar dirinya bisa memberikan obat insulin kepada suaminya tersebut. Jack memberikan waktu selama 60 detik untuk memberikannya obat insulin. Belum sempat Rose menyuntikkan obat insulin untuk suaminya, Jack melihat sorot lampu cahaya mobil. Jack menyadari itu bukanlah mobil Mac, orang yang akan menjemputnya, melainkan mobil itu adalah milik polisi. Jack menodongkan pistol kepada Messi. Jack mengancam apabila Rose memberitahu polisi, dia akan menghabisi keluarganya. Jack juga menyuruh Meti untuk membawa Messi ke kamar atas. Polisi meminta izin untuk masuk ke dalam. Sebelum masuk, polisi menjelaskan bahwa terdapat buronan yang dicari satu negara. Mereka merupakan kelompokan perampok. Salah satu dari buronan tersebut telah menghabisi nyawa seseorang. Polisi mengecek sebentar ke dalam rumah. Sebelum pergi, polisi tersebut meminta segelas kopi. Rose membuatkan kopi untuk Pak Polisi. Terlihat si ayah seperti ingin memberitahu sesuatu hal kepada polisi itu, akan tetapi Rose lebih dulu menghampirinya. Polisi tersebut merasakan adanya sebuah keanehan di rumah ini. Sebelum pergi, polisi menyodorkan selembar foto anak perempuan yang ternyata itu adalah Messi. Polisi menjelaskan anak perempuan tersebut adalah anak dari seorang ibu yang bernama Belle. Bukan Belle yang ini. Anak tersebut telah lama menghilang. Tiba-tiba si ayah datang dengan kursi rodanya. Ajaibnya si ayah bisa berbicara dan meminta tolong kepada polisi tersebut. Keadaan tiba-tiba menjadi kacau. Jack bergulat dengan si polisi, sementara Messi dan juga Meti kaget mendengar suara tembakan dari luar. Meti mendekatkan dirinya ke arah pintu. Melihat kesempatan tersebut, Messi mengambil guci, lalu menggeprak kepala Meti hingga tidak sadarkan diri. Jack berusaha mengambil pistolnya yang terjatuh. Dengan cepat si polisi memiting leher Jack hingga dia pingsan tak sadarkan diri. Polisi tersebut kaget setelah melihat Messi. Polisi tersebut yakin bahwa Messi adalah anak yang sedang dia cari. Belum sempat berbicara, Pak Polisi lebih dulu didor oleh Rose karena dia takut Messi mengetahui sebuah fakta yang sudah lama dia simpan. Melihat kebrutalan ibunya membuat Messi ketakutan. Rose juga menghajar Jack yang sempat bangun dari pingsannya. Si ayah sempat berkata lari kepada Messi, tetapi Messi hanya diam saja karena dia syok. Adegan beralih di mana Rose sedang membawa tubuh Jack ke dalam gudang bawah tanah. Di sana juga terdapat Meti yang tangannya telah diborgol. Tidak lupa Rose juga membersihkan jasad polisi tersebut. Awalnya Messi menolak untuk membantu ibunya, akan tetapi Rose memaksa Messi untuk membantunya. Rose memasukkan jasad polisi tersebut ke dalam bagasi. Ketika ibunya lengah, diam-diam Messi mengambil ponsel si polisi dan menyembunyikannya. Ibu mengajak Messi ke dalam sebuah ladang kosong. Ibu menyuruh Messi untuk turun dari mobil. Lalu dia menembakkan beberapa peluru ke arah kaca mobil untuk merekayasa kematian si polisi. Ibu menyadari bahwa ponsel milik si polisi hilang. Dia merasa panik karena bisa saja rekan kepolisian bisa melacaknya lewat ponsel tersebut. Pada momen tersebut, Messi mengutarakan semua pemikirannya. Kenapa ibunya takut dengan polisi sampai dia berani menghilangkan nyawa polisi tersebut?
Sedangkan polisi itu ada orang yang baik. Dengan tegas ibunya menjawab, tidak ada orang yang baik. Setelah berpikir panjang, tanpa sepengetahuan ibunya, Messi menaruh ponsel yang dia ambil. Lalu dia berkata, seolah-olah dia yang menemukan ponsel tersebut. Di sisi lain, Jack yang baru tersadar berusaha melepaskan dirinya. Dia menemukan sebuah kunci pas untuk membuka baut skru. Matty terbangun dari pingsannya setelah mendengar suara gaduh yang ditimbulkan oleh Jack. Menyadari dirinya diikat membuat Matty ketakutan. Jack berusaha menenangkan adiknya itu. Setelah merasa tenang, mereka membicarakan Rose yang telah membunuh si polisi. Jack merasa curiga. Sepertinya wanita itu menyimpan sesuatu rahasia yang besar. Mereka berdua bekerja sama untuk melepaskan besi yang menempel pada dinding. Singkat cerita, pada akhirnya besi berhasil terlepas dari dinding. Mereka mencari benda yang sekiranya bisa melepaskan borgol. Jack menemukan gergaji besi. Jack memotong besi tersebut sehingga membuat mereka berhasil melepaskan tangannya dari kaitan besi. Pada akhirnya mereka berhasil keluar melewati pintu yang lain. Matty mengajak Jack untuk segera pergi ke kota terdekat, tetapi Jack menolaknya karena dia ingin mengambil uang yang tertinggal di dalam. Tujuan mereka tetap sama, yaitu pergi ke Norwegia. Mereka berdua bertengkar hebat. Matty menuduh Jack ingin membuangnya, tetapi Jack malah balik mengungkit semua kesalahan Matty. Dimulai dari Matty yang telah menghabisi nyawa wanita yang menyebabkan mereka menjadi buronan, sampai kecelakaan yang menimpa mereka hingga membuat si supir meninggal dunia. Jack merasa muak dengan ini semua karena dia harus membereskan semua kekacauan yang dilakukan oleh adiknya si Matty. Seharusnya sekarang Jack menjalani kehidupan yang baik, tetapi karena adiknya selalu membuat ulah, kehidupannya menjadi kacau. Dia telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk Matty. Ada satu rahasia besar yang pada akhirnya Jack buka. Ibu mereka sebenarnya tidaklah meninggal, melainkan kabur karena tidak kuat dengan sifat dan kelakuan Matty. Jack menyuruh Matty untuk pergi ke lumbung, sedangkan dia akan tetap menjalankan misinya untuk mengambil uang. Matty yang sedang kalut tiba-tiba mendengar suara mobil dan langsung bersembunyi. Setelah berhasil masuk, Jack mengambil pisau yang terdapat di atas meja. Semakin masuk ke dalam, Jack menemukan sebuah ruangan yang aneh dan juga terdapat seorang wanita yang sedang terbaring lemah di atas kasur. Ketika membuka selimut, dia dikejutkan dengan hal yang mengerikan. Wanita itu tidak memiliki tangan dan juga kaki. Di ruangan itu juga terdapat CCTV yang selalu mengawasi setiap bagian rumah. Di tembok juga banyak tempelan potongan koran tentang berita orang hilang. Wanita itu berusaha membuka matanya. Dengan kondisi yang lemah, dia meminta tolong kepada Jack untuk menolongnya. Sementara itu di luar rumah, Rose menyuruh Messi untuk mengajak ayah pergi karena dia akan melakukan sesuatu hal kepada Jack dan juga Matty. Ketika ingin membuka pintu, Rose melihat satu dombanya lepas sehingga membuatnya tidak jadi masuk ke dalam. Rose memeriksa setiap bagian rumahnya sembari bersiaga dengan menggunakan pistol. Dia menemukan pintu bawah tanah yang sudah terbuka lebar. Di dalam, Jack merasa frustasi. Wanita yang dia temukan meminta untuk diakhiri hidupnya. Wanita itu mengaku dia sudah lelah, hidupnya pun sudah hancur. Karena terus-terusan dipaksa, akhirnya Jack memenuhi keinginan wanita tersebut. Rose masuk ke dalam lumbung. Dia menemukan Matty yang sedang duduk di pojokan. Matty menjelaskan dia telah ditinggalkan oleh kakaknya. Rose bercerita bahwa dia juga memiliki ibu yang sama seperti ibu Matty. Bahkan ibunya melakukan hal buruk kepadanya. Rose mengajak Matty untuk tinggal bersamanya. Bahkan Rose meminta Matty untuk memanggilnya sebagai ibu. Sementara Jack berhasil keluar dari ruangan tersebut. Dia langsung mengambil tasnya yang tergeletak di atas lantai. Ketika ingin keluar, tiba-tiba saja dia jatuh karena pendarahan di luka jahitannya. Jack menemukan sebuah staples besar, lalu dia menstaples lukanya. Mobil yang akan menjemput Jack hampir sampai. Mereka berhenti di lokasi Jack mengalami kecelakaan. Merasa tidak nyaman berada di luar, Messi memutuskan untuk masuk. Tiba-tiba dia disandra oleh Jack. Bersama dengan itu lampu mati, yang ternyata itu adalah ulah Rose. Mendapatkan kesempatan kabur, Messi mendorong Jack, tetapi Jack lebih dulu menangkap Messi. Jack berusaha menjelaskan kepada Messi bahwa Rose telah membohonginya. Jack menjelaskan apa yang dia temukan di rumah ini.
Di sini suatu fakta terkuak. Jack menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Di dalam kecelakaan tersebut sebenarnya menewaskan seluruh keluarga Ross, suami, anak pertamanya yang bernama Ollie, serta anak bontotnya yang masih bayi bernama Macy. Di dalam kecelakaan tersebut terdapat satu mobil lagi yang dimana mobil itu milik orang tua Macy yang asli. Ross sengaja membawa keluarga tersebut sebagai pertukaran dan membuat seolah-olah anaknya dan juga suaminya masih hidup. Berarti perempuan yang Jack temui tadi adalah ibu kandung Macy. Jack juga menjelaskan bahwa nama asli Macy adalah Jenny. Jack juga memberi kalung milik ibunya Macy dan juga beberapa foto keluarga yang dia temukan. Setelah melihat foto tersebut, ingatan masa kecil Macy kembali muncul. Dia mengingat semua tentang ibunya. Macy menanyakan perihal ibunya, tetapi Jack enggan memberitahunya. Jack mengajak Macy untuk segera pergi dari rumah itu. Singkat cerita, mereka berhasil keluar. Jack menyuruh Macy dan ayahnya untuk menunggu di dalam mobil, sementara dia akan pergi untuk mencari Matty. Jack pergi ke lumbung, tetapi dia tidak menemukan adiknya di sana. Dia memutuskan untuk kembali ke dalam. Jack menemukan adiknya yang berdiri di atas tangga. Tiba-tiba Jack ditembak oleh Ross hingga mengenai telinganya. Ross meminta agar Macy dikembalikan, akan tetapi Jack langsung berkata bahwa dia mengetahui semua perbuatan yang Ross lakukan di lantai atas. Jack juga berkata bahwa Macy sudah mengetahui semuanya. Ross mengakui perbuatannya. Ross berkata, dia merenggut keluargaku, aku renggut keluarga dia. Gila, sakit banget sih Ross. Menurutnya apa yang dilakukannya adalah sebuah pertukaran yang sah. Jack tidak berhasil membujuk adiknya, tetapi dia berhasil lari keluar dengan dibantu oleh Macy. Mereka masuk ke kandang kuda untuk bersembunyi. Ross mengikutinya dari belakang bersama Matty. Bersama dengan itu, Meg datang. Matty yang melihatnya langsung memberitahu Jack. Jack mengambil ancang-ancang untuk kabur. Sebelum kabur, dia memberikan sebuah kunci mobil kepada Macy. Jack berhasil sampai kepada Meg. Dia langsung dihajar oleh Meg. Meg melihat jasad anaknya yang berada di dalam mobil, lalu menuduh Jack telah membunuh anaknya yang diketahui bernama Michael. Matty menjelaskan bahwa kecelakaan itu terjadi akibat dirinya merasa marah karena diejek oleh Michael karena tidak bisa membaca peta, sehingga membuat mobilnya oleng sehingga mengalami kecelakaan fatal yang menewaskan Michael. Meg menawarkan sejumlah uang kepada Ross untuk menukarnya dengan Matty, tetapi Ross menolaknya. Dia melindungi Matty yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Jack menusuk kaki Meg, lalu Ross menembak Meg hingga membuatnya tewas ketika dari belakang datang anak buah Meg yang ingin menembak Ross, tetapi Matty lebih dulu menusuknya dari belakang. Dengan ragu, Macy melajukan mobilnya sehingga menabrak anak buah Meg. Singkat cerita, Macy berhasil datang ke kantor polisi. Polisi juga mengabarkan bahwa kondisi ayahnya yang semakin membaik. Adegan terpindah di mana Matty dan juga Ross sedang makan berdua di rumahnya yang baru. Rumah mereka jauh dari keramaian. Sementara Jack hanya bisa melihat mereka berdua dari CCTV dalam kondisi lumpuh dan tak berdaya. Ending yang sangat gila.